Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga di pertemuan kedua ini kalian dalam keadaan baik-baik semua dan masih tetap semangat. Masih bersama Bapak Sudimin SAB dalam pelajaran prakarya dan pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab 4 yaitu pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Dan bab 5 tentang pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi produk setengah jadi. Baik anak-anakku, langsung saja untuk lebih jelasnya tentang materi tersebut, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Bab 4. Pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Jenis-jenis serelia antara lain beras, jagung, gandum, dan sorghum. Jenis-jenis kacang-kacangan antara lain kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Jenis-jenis umbi antara lain umbi jalar, ubi kayu, talas, dan kentang. Tahap pengolahan pangan yaitu perencanaan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan, ide, gagasan, lalu pelaksanaan atau pembuatan yang terdiri dari persiapan bahan, alat, dan proses pembuatannya. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian atau pengemasan dan evaluasi. Sanitasi dan higienitas penyajian suatu hidangan makanan perlu diperhatikan. Penyajian makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang dan dapat juga menjadi penyebab kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Bab 5. Pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Teknik pengolahan pangan yaitu merebus, mengukus, menggoreng, penyosohan, penggilingan, pengeringan, dan blanching. Tahap pengolahan pangan yaitu perencanaan, identifikasi kebutuhan, ide atau gagasan. Lalu pelaksanaan pembuatan berisi persiapan bahan, alat, dan proses pembuatan. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian atau pengemasan. Lalu terakhir adalah evaluasi. Olahan pangan setengah jadi adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, maupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi adalah sebagai berikut. Pertama, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Ketiga, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Keempat, dapat dikemas lebih ringkas. Kelima, menghemat ruangan dalam penyimpanan. Keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Ketujuh, tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Pangan olahan
adalah makanan dan atau minuman hasil proses dengan cara metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan pangan. Pangan olahan ini mencakup pangan olahan yang siap dikonsumsi untuk manusia atau pangan olahan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Tepung dan pati merupakan dua produk yang berbeda, cara pembuatan ataupun sifat fisiokimianya, serta pemanfaatannya. Pada pembuatan tepung, seluruh komponen yang terkandung di dalam bahan pangan dipertahankan keberadaannya, kecuali air. Sementara itu, pada pembuatan pati, pada prinsipnya hanya mengekstrak kandungan pati saja. Oleh karena itu, dalam pembuatan pati terdapat limbah padat, sedangkan pada pembuatan tepung tidak ada limbah padat kecuali kulit. Nah, anak-anakku bagaimana? Sudah jelas? Jika belum jelas, kalian bisa memutar kembali video di atas dan persiapkan jawabanmu untuk menjawab soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang A. Serelia, B. Kacang-kacangan, C. Umbi-umbian? 2. Jelaskan kenapa sanitasi dan higienitasi suatu hidangan makanan perlu diperhatikan. 3. Sebutkan teknik-teknik pengolahan pangan. 4. Apa saja tahapan-tahapan pengolahan pangan yang Anda ketahui? 5. Sebutkan keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Nah, mungkin ini anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan. Persiapkan jawabanmu untuk dikumpulkan sesuai dengan jadwal ke sekolah. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.